besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengampunan dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menguduskan kami dan telah mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Roh Kudus atas kekuatan dan penghiburan yang Engkau telah kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mendapat kekuatan, bukan oleh karena kami baik, bukan oleh karena kami kuat, tetapi semuanya oleh karena karya daripada Roh Kudus yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Sekalipun kami senantiasa melewati badai di dalam hidup ini, namun Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapi semuanya dengan sendirian. Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Tidak ada pribadi yang lebih dekat kepada kami seperti Engkau. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab segala pergumulan kami. Hanya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah, yang sungguh memahami pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menyelamatkan kami dari segala gangguan roh-roh yang jahat, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami, sebab kuasa berkat penyertaan Tuhan menyertai kami dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini, jemaat Tuhan senantiasa dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah,
diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dalam terjemahan Berita Baik, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan yang menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik yang jinak maupun yang liar, baik besar maupun kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan tema yang pertama di dalam tema yang telah kita renungkan pagi hari ini, siapakah yang perlu diselamatkan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita harus dengan tema kita yang pertama, siapakah yang harus diselamatkan? Jawabnya adalah sangat jelas bagi kita, yaitu manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan teladan Allah itu sendiri. Dalam arti ciptaan Tuhan yang lain, bukan menurut gambar dan sifat yang ada pada Tuhan. Makanya Tuhan tidak berencana menyelamatkan mereka di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Hanya manusia yang telah merosakkan ciptaan dan sifat Allah di dalam tubuh manusia itu. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus pada saat ini dengan memperbaharui roh kita, pikiran kita, dan hati kita yang telah berhubung dengan cara hidup yang lama yang membawa kita kepada kebinasaan. Dengan cara ini kita dikenakan manusia baru, ciptaan baru, menurut kehendak Allah Bapa di dalam kebenaran, bahkan juga di dalam kekudusannya. Memang dahulu kita berada di dalam kegelapan, tetapi setelah Yesus Kristus membawa terangnya yang ajaib, Dia menyingkirkan kegelapan dunia yang menguasai kehidupan kita. Sekarang kita berada di dalam terangnya, kita dapat melihatnya dan Ia dapat memandang kita sebagai manusia di dalam sifat dan cara hidup yang baru, yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih memerlukan pembaharuan di dalam roh, di dalam pikiran, di dalam hati kita pada saat ini? Memang kita adalah pribadi yang perlu diselamatkan. Kita adalah pribadi yang perlu mendapat pembaharuan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adalah kehendak Allah Bapa bagi kita, agar kita senantiasa hidup di dalam terangnya yang ajaib dan melihat Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti Ia memandang kita sebagai domba gembalaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, janganlah kita menundakan waktu. Jika Ia sedang berfirman kepada kita pada pagi hari ini, Ia mau melakukan pembaharuan yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Karena memang kita adalah yang perlu diselamatkan olehnya.
Lalu yang kedua, siapakah yang perlu diselamatkan? Yang kedua adalah manusia yang terlepas dari kekekalan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu tindakan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam penebusan yang harus kita jangan abaikan, ialah membawa kita kembali kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal merupakan kehendak Allah Bapa hanya untuk manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Tetapi oleh karena dosa dan pelanggaran kita, hidup ini telah hilang di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya, manusia harus sadar mengapa hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada manusia itu boleh hilang. Mengapa kedamaian yang abadi itu boleh hilang? Karena manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Manusia lebih menyendeng telinga untuk mendengar bisikan iblis sehingga mata rohani dibutakan dengan manisnya bisikan tipu daya iblis di dalam hidup ini. Oleh karena itu, sekalipun atas kelemahan dan kesilapan manusia sendiri telah menghilangkan yang indah dan yang kekal daripada Tuhan, namun Tuhan dengan kasih dan anugerahnya yang sangat besar rela memberikan kembali dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia dari hukuman yang kekal. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah ini dan telah berbuat dosa di hadapan Allah. Oleh itu firman Allah berkata kepada kita pada pagi hari ini, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, Anak Allah. Dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita dapat mencapai hidup yang kekal, yang telah hilang itu. Supaya setiap orang yang percaya tidak dibinasakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua, supaya kekekalan hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan, yang sudah terlepas oleh karena dosa dan pelanggaran kita, supaya kita mendapatkan itu kembali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar, hati yang percaya, dan hati yang menerima, maka firman-Mu ini akan menuntun kami di dalam perjalanan iman kami dari hari ke hari, serta menjadi kota benteng keselamatan bagi kami, serta menjadi pedang di dalam tangan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau selalu memperingatkan kami dari kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, firman-Mu yang tidak pernah luntur kuasanya, yang telah merubahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kami percaya apabila kami berada di dalam perlindungan-Mu dan Tuhan menjadi kota benteng keselamatan bagi kami, tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu perjalanan hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan, ada keselamatan, ada kesembuhan,
ada penghiburan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.